Hai adik-adik sekolah minggu. Hai, selamat hari Minggu buat kita semua adik-adik. Wah, ada Bang Jericho. Wah iya, Kemana saya aja nih, Bang? Saya di sini bang. Oh, sehat Biasanya Bang, kan main tapi- gitar. Sehat dong. Biasanya di balik layar ya Bang ya. Iya, sekarang di sini sama Bang Peter. Kita ingin mulai nih Bang. Iya. Tapi sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, Mm-mm. kita berdoa yang dipimpin oleh Bang Riko ya Bang. Wah benar, harus berdoa dulu bang ya. Oke, kita semua lipat tangan, tutup mata adik-adik di rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Bapa boleh berkati kegiatan kami, ibadah pagi kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Berkati segala persiapan kami ya Tuhan, berkati adik-adik kami yang di rumah mempersiapkan persiapannya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Aduh Bang, kayak kita harus olahraga dulu deh Bang. Wah iya nih, pagi ini sepertinya mendung nih Bang Peter. Iya, kita harus olahraga dulu, tapi kita sambil nyanyi Bang. Iya Nyanyinya dong. Di medley ya. Di medley ya, dua lagu nih, dua lagu Lagunya adik-adik siap-siap. Pasukan berjalan Sama sama apa nih, medley Bang? sama jalan serta Wah, Yesus. jalan-jalan terus tuh Bang. Iya tuh Bang. Pergi jauh nggak? Pergi jauh. Jauh pokoknya. Iya Bang ya, kita mulai ya Bang. 1, 2, 3, musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Gimana Bang? Saya laskar Kristus yang rando. Saya laskar Kristus yang rando. Bukan pasukan berjalan, pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap-siap ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Selamanya jalan dan suka, jalan dan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Wah, Luar biasa, Bang. luar biasa ya hari Sampai ini. juga ya, Bang, ya? Iya, kita soalnya cuma di situ doang, Bang, nggak bisa Iya, jauh-jauh. nggak bisa jauh-jauh ya dari kamera ya Bang ya. Bisa keluar kita. Benar Bang. Nah Bang, Apa tuh, Bang? kita kan udah olahraga nih Bang. Iya, Bang. Kita ingin bacain juga nih Apa anak tuh? sekolah minggu yang udah pada ngerjain tugas Bang. Wah, ada tugas ya minggu kemarin ya? Kemarin dari Horong 1 nih Bang. Wah, bisa banget nih, banyak nih anak-anaknya. Ya, yang pertama ada Karisa Boru Purba. Yang kedua ada Jocelyn Boru Tampu Bolon. Yang ketiga ada Yohana Sihaloho. Yang keempat ada Rafathar Bakara. Yang kelima ada Abed Purba. Yang keenam ada Tiara Boru Panjaitan. Yang ketujuh ada Kiran Boru Sitorus. Yang kedelapan ada Hosea Sitanggang. Dan yang kesembilan ada Noela Boru Sitanggang. Oh banyak kan Bang? Iya, Yang satu. satu ya. Tapi Jago bagus banget tuh, jago-jago Horong Iya, 1 ya. Horong 1. Kalau Horong 2 ada Sarah Boru Tampu Bolon. Yang kedua ada Mika Boru Sihalo. Yang ketiga ada Bintang Boru Bakara. Dan yang keempat ada Christine Boru Sihombi. Yohanes pasal ayat 6. Katanya kepadanya, aku belajarlah dari aku marah dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bye-bye, Kak. Kalau tidak melalui aku. Nah, di Horong 3 nih Bang. Iya, Ya, Horong 3 nih ya. 4 ya, orang 2 ya. Kayaknya banyak deh. Besok harus ngerjain juga ya Bang ya. Horong
horong 1 nanti bentar lagi bakal jadi horong 2 nih. Iya, banyak dia. Horong 3 ada Aprilia Borusihalho, yang kedua ada Stefan Putahayan, yang ketiga ada Putri Borusitorus, yang keempat ada Cia Borunababan, yang kelima ada Alvaro Purba, yang keenam ada Saud Tamba, yang ketujuh ada Joy Boru Panjaitan. Banyak juga tuh bang horong 3. Horong 4 bang, gimana bang? Horong 4 ada pertama ada Evanti Boru Situmorang, yang kedua ada Raffles Sitorus. Nih, kalau horong remaja kita bacain sama-sama aja nih bang. Cuman 2 bang tadi bang horong 4. Horong 1 horong 4 nih. Horong remaja yang pertama ada Desi Boru Purba sama yang kedua ada Nona Boru Panjaitan. Jadi beri tepuk tangan buat teman-teman yang udah ngerjain. Makasih deh. Besok-besok ngerjain lagi ya. Siap bang. Nah sekarang nih Apa nih bang? ada kesaksian pujian nih yang Wah, dari sekolah iya. minggu. Kayaknya ada 2 tuh bang. Iya, pertama ada Marsha, Ada Marsha Boru Manuru sama yang kedua ada Desi Boru Purba. Purba. Oke. Jadi kita persilakan bang. Silakan. Oke, Desi dan Marsha. Keren banget bang. Pujiannya. Aduh, terima kasih ya buat adik-adik Sampai sedih yang ya, udah Bang. kasih kesaksian pujian tadi. Dari siapa aja tuh bang? Dari Ada Desi sama Marsha. Terima Keren kasih banget Dek. dari Keren horong banget. berapa tuh dia bang? Ya dari horong 4 ya bang. Horong 4.
Orang 4 ya, orang 4 ya. Desi sama Masnya orang 4 Ya, ya. tempat. Nah, Oke, sekarang selanjutnya kita mau ngapain nih, Bang? Lagi nih, Bang. Masih masih Iya pada nih, masih yang di rumah masih nguap-nguap nih, Abang Iya. lihat nih itu yang di pojokan. kita nyanyi nih. Nguapkan. Lagu apa nih, Bang? Bila roh Joget. Allah ada. Iya. Harus joget, Bang ya? Harus joget. Oke. Adik-adik di rumah boleh berdiri ya. Abang tahu kalau nggak berdiri. Pasti masih sambil tiduran nih nontonnya. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Capek Bang akhirnya Bang, udah siap nih. Nah, kita udah dengerin Jasmani Tuhan ya. kita udah siap nih Bang. Tinggal hati kita siapkan nih Bang. Sebelum kita dengerin firman Tuhan Iya. yang akan dibawakan oleh Kanoe dan Bang Abang Andre, kita nyanyi sebuah lagu lagi, Bang. Ya benar. Sebelum kita masuk firman. Diresapi Bang ya lagunya Bang. Iya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ayo Bang, Jus. 1, 2, 3. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan ya Bang ya? Iya benar Kak. Iya. Sudah siapkan dengan Alkitabnya? Yuk, sekarang kita siapkan hati, kita mau mendengarkan renungan. Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ya Bang? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pengetahuan Kau berikan kepada kami. Dan juga Tuhan, kami akan memberikan firman Tuhan untuk anak sekolah dulu untuk bisa kembali berkembang di masa dini sekarang ya Tuhan. Dan untuk Yesus Kristus saja. Amin. Oke, jadi adik-adik saat ini perikop yang akan kita baca itu di Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Ya, coba dibuka Alkitabnya. Lukas itu perjanjian baru apa perjanjian lama Bang? Perjanjian baru kali ya. Perjanjian baru ya. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Udah dapat semua? Yuk, ikuti kakak ya di rumah membaca, kita baca sama-sama. Abang bisa gantian sama aku ya. Iya, Aku Kak. ayat 28 yang genap, abang ayat ganjil. Oke? Siap. Nah, judulnya di sini adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ayat 29-nya, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Oke, lanjut ayat 30. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya
menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Kemudian ayat 32, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk kau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Kemudian 34, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ayat yang terakhir, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, di sini kita membaca judul perikopnya tadi apa, Bang? Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, adik-adik sekolah minggu dan juga pra-remaja, tema atau judul perikop ini juga adik-adik bisa lihat di Matius di pasal 17 ayat 1 sampai 8, juga ada di Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 8. Jadi ketiga Injil besar ini juga menceritakan tentang transfigurasi ini. Oh, ya. transfigurasi ya kayak. Nah, biar adik-adik sekolah minggu dan juga pra-remaja lebih paham, kita bahas renungan hari ini dengan konsep 5W1H. Iya. Abang tahu nggak apa itu 5W1H? 5W itu 1H, yaitu what, where, when, why, who, sama how. How, ya. What dulu ya, what apa, tentang apa yang kita bahas ini. Nah, ini adalah peristiwa tentang transfigurasi Yesus. Abang tahu nggak apa itu arti transfigurasi? Transfigurasi kayak semacam dia bersinar ya, kayak berubah-berubah gitu ya. Ya. Jadi kalau menurut KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, Bang ya. Nah, transfigurasi itu artinya adalah perubahan wujud atau perubahan rupa. Bisa juga diartikan metamorfosis atau penjelmaan. Nah, jadi di sini apa yang terjadi pada Tuhan Yesus di ayat ini? Tadi Abang baca rupanya jadi berkilau. Kalau di Injil Markus itu dikatakan seperti matahari. Silau berarti ya, Bang ya? Iya dong. Wih, bersinar silau. Terus jubahnya, pakaiannya jadi warna putih berkilau-kilauan ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi Bang, ada 5 peristiwa penting yang selama pelayanan Tuhan Yesus. Apa aja tuh Bang? Ada. Dimulai dari pembaptisan ya, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yang kedua adalah peristiwa transfigurasi ini ya. Terus yang ketiga penyalipan ya, kemudian kebangkitan dari kematian dan kenaikan. Nah, jadi ada 5 peristiwa penting ya yang yang terjadi selama pelayanan Tuhan Yesus yang penting untuk kita pahami. Nah, itu what yang pertama tentang peristiwa transfigurasi ya. Yang kedua where. Where itu artinya apa, Bang? Di mana? Di mana? Nah, terjadinya transfigurasi di mana, Bang? Di Yerusalem kali ya. Ya, dekat Yerusalem ya, tapi belum. Karena di sini Yesus belum masuk ke Yerusalem, tapi habis pelayanan di Galilea kan. Nah, jadi ini adanya di gunung. Oh, gunung. Nah, gunungnya namanya Gunung Sinai ya kan? Bukan, Gunung Sinai mah Musa, Bang. Oh, Musa ya. Gunung Tabor. Oh, Gunung Tabor. Iya, Gunung Tabor itu adalah sebuah gunung dekat dengan Danau Galilea. Oh, gitu. Jadi peristiwanya terjadi di sebuah gunung. Jadi sepi ya Bang dari penduduk. Iya, jadi hutan-hutan semua. Jadi kalau misalnya proses transfigurasi ada banyak orang, wow banget ya, pingsan kayak ya, jadi saksinya itu adalah 3 rasul itu ya Bang ya. Iya.
itu yang kedua. What udah, where udah. When? Kapan? Kapan? Itu kapan kejadiannya pasti Kapan? Itu setelah Yesus melayani memberi makan 5.000 orang dengan apa bang? dengan 5 roti dan 2 ikan. 2 ikan. Nah, jadi proses transfigurasi ini itu setelah Yesus melakukan pelayanan memberi makan 5.000 orang. Dan sebelum Yesus memasuki Yerusalem untuk proses penyaliban, ya. Jadi when-nya itu adalah di situ. Kemudian, ada siapa aja bang di situ? Ada Yang mungkin pasti ada Musa, ada Yesus ya, Yesus, kemudian Musa, ada Elia, dan 3 rasulnya. Siapa aja bang? Petrus, Yakobus, dan Yohanes ya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu 3 rasul yang menyaksikan secara langsung transfigurasi Yesus ya. Nah, yang terakhir, why? Kenapa? Apa tujuannya? Iya. Kenapa? Gitu kan? Nah, why? Pertanyaan why pertama adalah kenapa pada saat transfigurasi Yesus itu yang muncul adalah Elia dan Musa? Iya, Kenapa bukan nabi-nabi yang lain? Mungkin Kenapa bukan Nabi Abraham, Iya. Nuh, atau banyak yang lainnya ya. Iya, Yehezkiel misalnya. Kenapa Musa dan Elia yang muncul? Karena dia kan mungkin dia taat sama Tuhan kali, makanya dia Ya semua nabi juga taat sama Tuhan, bang. Aduh, si abang ini ya. Nah, kenapanya? Pertama, kenapa Musa? Kalau misalnya dibandingkan dengan pelayanan Yesus, Musa juga memberi makan bangsa Israel. Dengan apa bang? Memberi makan dengan mana? Iya. Jadi Musa memelihara bangsa Israel dengan memberi makan mana setiap hari pada proses perjalanan dari Mesir ke Israel ya, ke tanah Kanaan ya. Nah, yang kedua kenapa Musa? Musa juga pernah mengalami transfigurasi bang. Kapan tuh? Waktu Musa turun dari gunung Sinai. Ya, jadi saat itu Musa juga wajahnya berkilau ya. Baru saat kata Yesus dong. Iya, jadi pada saat Musa membawa 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat itu, Musa juga mengalami transfigurasi. Berubah wujud jadi kayak. Nah, sekarang kenapa Elia? Elia mungkin dia Ingat gak bang, kalau Elia itu terangkat ke surga? Oh iya pernah. Iya, dengan kereta berapi ya kan, disaksikan oleh muridnya Elisa waktu itu. Nah, ini juga menggambarkan bahwa Tuhan Yesus juga akan naik ke surga. Sama seperti Iya, sama seperti Elia, seperti itu ya bang ya. Nah, di sini tadi apa yang dibicarakan oleh Musa dan Elia dengan Tuhan Yesus? Untuk Membicarakan tentang perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan mengalami kematian, penyalipan, dan untuk melaksanakan nubuatan para nabi ya bang ya. Iya. Nah, itu why-nya. Sekarang hak yang terakhir tadi apa? How ya, bagaimana? Nah, bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, Yesus mengalami transfigurasi itu, wajahnya bersinar, pakaiannya juga bersinar jadi putih. Itu adalah pada saat dia berdoa kemudian muncul Nabi Musa dan Elia gitu ya. Terus apa yang dilakukan Petrus pada saat melihat kedua nabi besar itu? Dia kelihatan seneng banget ya bang ya, sampai-sampai dia nggak tahu lagi mau ngapain. Dia bilang bikin kemah ya, satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia, karena berbagi kemah. Karena Petrus nggak tahu, saking dia takjubnya, saking dia senangnya, nggak tahu dia mau ngomong apa gitu kan. Terus tiba-tiba apa bang? Turun awan yang berkilau, turun awan yang putih, terus terdengar suara, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kebayang nggak bang? Petrus, Yakobus, dan Yohanes dengar itu, mereka ketakutan bang. Bayang nggak sih dengar suara Tuhan, dengar suara Allah gitu kan? Pastilah. Iya, akhirnya mereka ketakutan. Nah, tapi akhirnya Tuhan Yesus bilang, ini belum saatnya, jadi belum boleh ceritakan ke siapa-siapa gitu ya.
Nah, jadi adik-adik di rumah ya, inti dari perikop ini mengatakan bahwa menegaskan bahwa Yesus itu adalah benar anak Allah dan dia hidup untuk juga menggenapi nubuatan para nabi yang sebelumnya telah dinubuatkan bahwa seorang anak lahir kemudian akan mati, disalibkan dan bangkit, ya bangkit, kemudian juga naik ke surga. Nah, semua itu Yesus lakukan kenapa? Karena Yesus sangat mengasihi manusia. Jadi supaya manusia selamat dari hukuman dosa, ya Bang ya. Iya benar Kak. Jadi adik-adik di rumah kita semua harus bersyukur. Adik-adik di rumah yang percaya sama Tuhan Yesus, kita bersyukur karena kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan kita percayakan kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kita percaya juga akan kedatangannya yang kedua kali. Nah, kita nantikan kedatangannya dengan rajin baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya, dan kita menantikan kedatangannya dengan setia. Nah, itu firman Tuhan kita hari ini ya Bang ya. Oke, Kak. Semoga berkenan buat adik-adik di rumah, anak-anak GSM dan para remaja. Ada tugasnya nggak sih Kak? Nanti ya Bang ya, kita tutup dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Biar firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Ajar kami anak-anak-Mu Bapa untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali dengan setia, membaca firman-Mu, melakukan segala firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, adik-adik di rumah, Kakak sangat berterima kasih buat adik-adik yang sudah mengerjakan tugas dan juga sudah mengirimkan tugas sama kakak-kakak dan abang sekolah minggunya. Jangan bosan-bosan ya untuk mengerjakan tugasnya. Nah, tugas untuk minggu ini untuk Horong 1 dan Horong 2 ya, nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Nanti kita akan nyanyikan di lagu persembahan ya. Direkam video, nanti kirimkan sama kakak dan abang sekolah minggunya ya. Ingat, Yesus sayang padaku. Untuk Horong 3 dan Horong 4 itu buat video ayat hafalan ya, dari Markus 9 ayat 7. Nah, Markus 9 ayat 7 itu isinya adalah, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu untuk Horong 3 dan Horong 4 ya. Kemudian untuk Horong pra remaja, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan dengan konsep 5W1H. Kakak minta kalian juga buat ringkasan ya, ringkasan 5W1H dari renungan hari ini. Jadi kalau tadi kurang perhatiin, bisa diputar ulang videonya. Oke? Kakak tunggu ya. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Kita nyanyi lagu yang tadi tugas buat Horong 1 dan 2 itu ya. Iya, kita Kak. nyanyi sama-sama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.